Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azliana, NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah yaitu Artificial Intelligence for TI, kecerdasan buatan untuk TI. Nah, di sini yaitu pada lab session yang kedua, Search Algorithm dengan topik Uninformed and Informed Search. Untuk video penjelasannya yaitu membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma, bukan membaca teks atau slide atau narasi tools AI. Yang pertama yaitu deskripsi tugas. Nah, di deskripsi tugasnya ini tugasnya itu mahasiswa diberikan peta labirin yaitu berbasis teks. Ini dia peta labirinnya. Di sini peta labirin ini terdapat entitas yaitu S. S-nya ini sebagai start atau titik awalnya. Lalu di sini ada G yaitu goal-nya, yaitu tujuan akhir yang akan dicapai agennya. Jadi dari S ini menuju G ini bagaimana menggunakan 3 algoritma. Terus di sini juga ada tanda pagar yaitu adalah wall atau temboknya, lalu space ini adalah road yaitu jalan yang akan dilalui oleh agennya. Nah, mahasiswa ini diminta untuk mengimplementasikan agen yang dapat menemukan jalur S ke G. S ke G menggunakan 3 algoritma yaitu algoritmanya apa saja. Nah, algoritmanya itu yaitu ada yang pertama yaitu BFS adalah Breadth First Search, yaitu menggunakan struktur data Q dalam implementasinya. Jadi keluarannya itu harus ada jalur yang terpendek. Nah, berarti BFS ini kita harus notice kalau jalurnya itu yang terpendek ya. Kalau DFS ini adalah Depth First Search, yaitu menggunakan struktur data stack, yaitu data stack itu adalah tumpukan ya. Dia itu menelusuri node yang paling dalam terlebih dahulu. Nah, keluarannya harus jalur penemuan solusi jika ketemu solusi. Lalu yang terakhir ada A search algorithm, yaitu menggunakan struktur data priority queue. Implementasinya ada 2 jenis heuristik, yaitu ada Manhattan Distance dan Bit heuristik. Oke. Jadi di sini ada 2 untuk A search-nya. Terus untuk kodenya itu sebenarnya emang udah diberikan oleh dosen saya, yaitu yang berisi kerangka. Jadi di sini kami mahasiswa akan melengkapi yaitu pada bagian main execution-nya, lalu yang pastinya juga harus melengkapi ketiga algoritmanya. Nah, ini mulai dari sini. Ini dia BFS, terus ini DFS-nya mulai dari sini, terus dan search algorithm. Oke. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Nah, di sini untuk eksekusinya saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Python search algorithm, karena saya memberi nama filenya search algorithm. Ini masuk terlebih dahulu ya. CD lab session 2. Terus Python. Nah, Python search algorithm. Di sini hasilnya yaitu ada 4, ada BFS, DFS dan A-star-nya itu ada Manhattan dan A-star Bit heuristik seperti yang diperintahkan. Saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu untuk BFS-nya. Di sini menunjukkan berserta penjelasan alurnya. Jadi alurnya itu bagaimana? Kalau BFS ini dia itu kan menggunakan struktur data Q, yaitu FIFO first in first out. Jadi FIFO first in first out itu dia kan menggunakan antrian gitu ya. Q itu kan antrian. Jadi node yang paling pertama dulu itu akan yang dieksekusi oleh algoritmanya, yang akan dimasukkan, diproses terus sampai node yang terakhir. Berarti ini nih seperti level ya, mulai dari
Dia kan dari S startnya dia ke level 1 terlebih dahulu, semuanya ditelusuri. Ini kan explore-nya sampai 66 explore, dari level 1, level 2, level 3 sampai level dia itu menemukan goalnya. Terus saat semuanya sudah dieksplor, dia akan memakai level 1 dieksplor terlebih dahulu, lalu level 2, level 3, 4, 5, terus dia menemukan goalnya. Dia akan membuat path-length-nya, yaitu jarak yang terpendek untuk menemukan goalnya, yaitu di sini dapat kita lihat ini bintang-bintang ini adalah hasil dari BFS ini. Tetapi dia itu emang harus mengeksplor banyak dulu kalau BFS ini, karena ya dia harus mengecek dari yang paling terdekat terlebih dahulu, lalu dia akan menemukan jalur terpendeknya. Emang kekurangannya itu karena dia harus mengecek banyak kemungkinan. Jadi bisa kita lihat kalau BFS ini fokus ke jarak atau level yang paling dekat untuk menemukan jalur terpendeknya. Lalu yang kedua di sini ada DFS. DFS ini kan dia menggunakan algoritma DFS, yaitu the first search, yaitu menggunakan stack tumpukan, ya stack itu kan tumpukan, yaitu LIFO last in first out. Jadi dia itu node yang paling akhir itu yang akan dieksekusi oleh algoritma ini terlebih dahulu. Barusan dia akhirnya mengeksekusi node yang paling awal. Jadi dia mulai dari akhir, terus misalnya ada kalau dalam ilustrasinya kita bayangkan itu kita ada tumpukan sebuah buku ya. Jadi kita buku A itu kita tumpuk paling bawah, terus habis itu yang pertama, maksudnya kalau di dalam antrian seperti di BFS ini di antrian pertama ya. Kalau di DFS ini tumpukan gitu, buku A kita tumpuk, terus buku B kita tumpuk, lalu buku C kita tumpuk. Nah, mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Buku C yang terlebih dahulu dieksekusi. Jadi kalau di sini dapat kita lihat, jadi dia tuh banyak ya yang dieksekusi. Karena kenapa? Karena emang di sini dia harus mengeksekusi mulai dari di sini dapat kita lihat. Nah, ini atas, bawah, kiri, kanan terlebih dahulu. Dia dia harus mengikuti urutan ini. Urutannya, jadi dia ke urutan kan kanan ini ibaratnya itu tumpukan terakhir ya dalam buku C gitu. Maka dia yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Makanya dia dari start ini dia kenapa ke bawah, karena ini kan ada wall, jadi dia tidak mungkin menabrak temboknya ya. Jadi dia agen ini akan berjalan ke arah bawah karena emang prioritas, ibaratnya tuh prioritasnya kanan dulu, kiri, barusan bawah. Terus dia bawah sampai dia menemukan ini nih. Ini ada space yang ke kanan, dia ke kanan. Terus di sini kan ada space yang bisa ke atas. Seharusnya dia bisa kan ke atas. Kenapa? Ya karena dia itu emang mengeksekusi jadi stucknya gitu. Tumpukan yang paling node yang paling akhir itu yang dia eksekusi terlebih dahulu. Jadi di sini meskipun dia eksplornya lebih dikit dibanding BFS ya. BFS kan eksplornya lebih banyak ya, 66. Kalau DFS ini kan 63. Tetapi path length, yaitu jarak untuk dia agen ini menemukan goal itu lebih banyak DFS dibandingkan BFS, breadth first search ya. Breadth first search. Ya, breadth first search ya. Ini jadi sangat tidak optimal banget kalau misalnya kita menggunakan algoritma DFS ini, karena dia itu tidak menjamin solusi yang optimal. Dia itu karena mempertimbangkan sebenarnya bisa optimal juga, tapi tergantung, semua itu kembali ke kondisinya ini petanya bagaimana. Tetapi untuk rata-rata kalau emang DFS itu dia itu tidak optimal karena dia mempertimbangkan jarak terpendeknya dulu, melainkan hanya mengikuti jalur yang tersedia terlebih dahulu gitu. Jadi kalau untuk DFS, untuk menemukan solusi dengan cepat pada beberapa kasus bisa dia menemukan solusi cepat pada beberapa kasus, tapi tidak selalu memberikan
jalur yang paling efisien atau paling pendek seperti ini, breadth first search ya, itu kalau untuk DFS. Jadi makanya dia path length-nya itu sampai 56 step. Lalu kalau untuk yang Astar Manhattan, Astar ini kan terbagi menjadi dua. Astar itu menggunakan rumus ini, menggunakan priority queue yang disimpan dengan ini dia. Nah, dia ini menggunakan rumus ini ya, F sama dengan G plus H. Jadi F itu apa? F itu adalah total untuk menentukan jalur bagaimana Astar ini mengeksekusi sebuah ini yang ibaratnya kasus lah ya, kasus sampai dia akhirnya menemukan goalnya. Nah, Astar ini menggunakan rumus F sama dengan G plus H. Nah, F ini kan total untuk menemukan jalur yang terbaik ya, untuk agennya menemukan jalur terbaik dari untuk menemukan goalnya. Terus kalau G ini adalah jarak dari start ke node. Nah, dari start ke node ini dihitung oleh Astar, makanya dia mengeksplor terlebih dahulu, ada 36 node yang dia eksplor. Terus sedangkan G plus H, kan G ini jarak dari start ke node. Terus kalau H ini adalah perkiraan dari goal ke ininya, perkiraan jarak ke goal. Dia menggunakan perkiraan gitu, heuristik. Jadi Astar ini sangat bisa dibilang algoritma yang lebih baik dibanding yang lain karena dia mengeksplor hanya 36 dibanding BFS dan DFS ya. Ini juga kalau untuk yang bad heuristic juga kan hanya eksplornya 30. Nah, jadi Astart ini menggabungkan, karena dia kenapa optimal? Karena dia itu ya menggunakan rumus ini, menggabungkan informasi, yaitu informasi antara jarak yang sudah ditempuh dan estimasi jarak ke tujuannya. Jadi Astart ini tidak hanya mempertimbangkan jarak dari titik awal, tetapi juga arah dia menuju goalnya bagaimana. Dia menggunakan perkiraan. Terus kalau kita lihat di bagian Astar Manhattan ini, tanda bintang ini adalah jalur yang dipilih, yang terlihat bahwa jalur tersebut langsung ya mengarah ke goalnya tanpa banyak berputar-putar seperti DFS atau dia mengeksplor banyak gitu seperti BFS. BFS ini kan mengeksplor banyak, sebenarnya sama aja karena emang jalan yang paling pendeknya itu ya 30 untuk pada peta ini. Jadi heuristik Manhattan ini memberikan estimasi jarak yang akurat sehingga Astar ini dapat memilih jalur yang paling optimal. Sedangkan di sini ada Astar bad heuristik, dia ini eksplornya lebih sedikit emang ya. Pada hasil ini jumlah node yang dieksplorasi oleh Astar bad heuristik ini hanya 30, lebih sedikit dari Manhattan. Kenapa ya? Padahal harusnya bad heuristik ini kan secara teori dia itu tidak selalu menghasilkan jalur yang optimal, tetapi karena emang di sini dia itu kan emang hanya satu jalur kalau untuk yang paling optimal pada peta ini. Jadi dia makanya hasilnya sama dengan Manhattan. Tetapi kalau sebenarnya secara teori itu Manhattan ini yang lebih stabil dibandingkan bad heuristik. Mana Astar Manhattan lebih stabil dibandingkan bad heuristik. Kenapa? Karena kalau Manhattan ini ibaratnya itu seperti Google Maps. Dia itu algoritmanya kalau menggunakan mana ini rumusnya nih, dia tuh mikir dulu. Sedangkan kalau yang bad heuristik itu dia terburu-buru nih, jadi overestimate gila-gilaan ya. Kalau dari templatenya itu membuat Astart jadi serakah, jadi dia tuh tidak optimal kalau yang bad heuristik. Dapat kita lihat juga kalau di sini
dianya dikali 10 ya. Jadi dia itu kalau di bed heuristik itu emang dianya jaraknya itu dilebih-lebihkan, jadi menjadi 10 kali lipat. Sedangkan kalau di Manhattan ini yang ini dia tidak melebihkan jarak, dia itu realistis dan pastinya akan menemukan jalur terpendek. Meskipun pada kasus ini kedua kasus pada Astar ini menggunakan heuristik atau perkiraan menghasilkan jalur yang sama, tetapi ya yang paling umum dan secara teori juga heuristik yang lebih baik itu lebih direkomendasikan dan lebih menjamin keakuratan hasilnya yang Astar Manhattan. Ini kan karena menggunakan ini ya mapnya. Oh ya, di sini saya juga sudah mengeksplor bagaimana kalau misalnya mapnya ini diubah apakah emang yang bed heuristik ini lebih bagus atau yang Manhattan ini yang memang secara teori itu kan lebih bagus gitu ya dibandingkan bed heuristik. Jadi di sini saya akan mencoba terlebih dahulu. Ini adalah peta yang saya coba-coba tadi ubah, yaitu di sini kan karena emang pada map ini yang diberikan pada template oleh dosen saya itu hanya satu jalur ya, yang paling pendek itu sebanyak 30 step. Nah, kalau misalnya memakai peta ini apakah tetap sama? Maksudnya path length-nya itu apakah tetap bagus di star bed heuristik atau di Manhattan sesuai teorinya gitu. Jadi di sini saya akan ubah terlebih dahulu map layoutnya, petanya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya jangan lupa di save terlebih dahulu, lalu saya akan jalankan. Nah, di sini nih dapat dilihat karena kan petanya berubah. Jadi kalau untuk yang BFS di explore-nya menjadi 71 dengan path length-nya yaitu memang kalau BFS ini bagus, tetapi karena dia menelusuri level-level gitu, jadi dianya mengeksplor banyak ya 71, dan itu kalau misalnya petanya lebih banyak itu akan memakan waktu, jadi dia tidak efisien gitu. Sedangkan kalau DFS ini path length-nya ini ya karena dia mengikuti kedalaman, jadi ya path length-nya ya selalu kalau tidak optimal lah dia ini, karena dia pastinya selalu mengikuti node yang paling akhir terlebih dahulu. Terus kalau yang A-star Manhattan ini dapat kita lihat explore-nya dibanding yang A-star beta heuristik, emang kalau untuk mengeksplor dia lebih banyak yang A-star Manhattan, tetapi kalau dibanding BFS ya lebih bagus A-star ini ya, emang lebih bagus A-star. Terus tetapi di sini path length-nya ini bagus, dia 26 step saja, sedangkan dibandingkan A-star bed heuristik dia explore-nya hanya 30 dan path length-nya 30. Ini lebih banyak dan berarti benar kalau misalnya sesuai teori dia itu tidak selalu menghasilkan jalur yang optimal. Jadi tadi itu untuk yang pertama hasilnya optimal karena emang sesuai petanya ya, dia emang 30 step, dia kebetulan lah ibaratnya tuh lagi hoki gitu. Udah, saya akan balikan seperti yang tadi. Ini S. Oke. CLS terlebih dahulu. Jadi seperti itu untuk pada bagian nomor 2 ini, yaitu menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya ya. Jadi penjelasan alurnya dapat dipastikan bahwa A-star ini yang lebih bagus. Ya, sebelum itu saya akan masuk ke ini A-star yang Manhattan tadi ya.
Sebelum itu saya akan masuk ke menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program, yaitu dapat kita lihat perbandingannya yang pastinya di BFS ini explore-nya lebih banyak, walaupun path length-nya itu ya akhirnya dia menemukan jalur yang terpendek. Terus kalau DFS itu dia karena dia tumpukan, dia menelusuri ini kalau DFS itu dia menelusuri jalur yang paling ini ya, stack tumpukan node yang paling akhir gitu. Jadi jalurnya itu tidak optimal dan cenderung menghasilkan jalur akhir untuk menemukan goalnya itu lebih banyak, sebanyak 56 step. Lalu di sini untuk yang A-start ini nih dia tuh mampu menemukan jalur yang optimal dengan jumlah eksplorasi yang lebih sedikit untuk kedua-duanya, yaitu A-star untuk Manhattan dan A-star bed heuristic ini bagus untuk explore-nya, tetapi untuk dibandingkan apakah A-star Manhattan dan A-star bed heuristic mana yang lebih bagus, ya secara teori lebih bagus yang A-star Manhattan, walaupun dia mengeksplor sebanyak 36 karena dia itu lebih lebih optimal. Jadi untuk peran heuristik atau perkiraan pada A-start ini adalah untuk memperkirakan goalnya sehingga dapat memangkas ruang pencarian dibandingkan DFS ataupun BFS. Kalau untuk jadi kesimpulannya di sini, kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Jadi yang paling optimal menurut yang peta yang ini ataupun peta yang tadi saya coba, itu adalah yang paling optimal adalah A-star Manhattan, karena algoritma A-star Manhattan ini dia itu lebih menghasilkan jalur yang optimal, terus dia tuh tetap memilih path length-nya itu lebih pendek gitu ya dibanding yang lain, apalagi dibanding yang A-star bed heuristic. Terus untuk eksplorasi node-nya juga untuk yang efisien dan tetap stabil pada berbagai kondisi itu adalah A-star Manhattan dibandingkan BFS ataupun DFS yang pastinya ya BFS, apalagi DFS ini sangat-sangat tidak optimal banget karena eksplorasinya banyak. Terus kalau yang DFS ini dia harus mengeksplor banyak node terlebih dahulu barusan dia menemukan jalur yang terpendek. Memang bagus BFS ini, tetapi ya memakan, kalau misalnya kita memakai peta yang banyak gitu, dia harus menelusuri level 1, level 2, level 3-nya terlebih dahulu, itu akan membutuhkan waktu dan itu sangat tidak efisien karena harus mengeksplor lebih banyak. Jadi kalau DFS memang tidak optimal. Terus jadi yang paling bagus sesuai bagus mana yang terbaik ya, yang paling terbaik dan paling optimal adalah A-star Manhattan sesuai dengan hasil dari output pada tugas pada lab session 2 ini. Jadi mungkin cukup sekian, saya sudah menjelaskan dan menunjukkan hasil eksekusinya, terus saya juga sudah mencoba untuk memberikan peta apakah tetap yang terbaik pada A-star Manhattan ini. Mungkin untuk pada lab session yang kedua ini, yaitu search algorithm, cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.